5 April itu di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja pada Februari 46 sesuai dengan perpindahan ibu kota Republik. Lalu berdirilah STI di Yogyakarta, tapi sebelum itu sudah ada perguruan tinggi Gajah Mada. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dari Gajah Mada itu cukup bilangannya yang menjadi pendiri HMI pada 5 Februari. Ahmad Tirto Sudiro, Insinyur Sanusi, Asmi Nasution, Mintarja, kemudian kalau Dasar Rakyat Harjo terkemudian tidak pada 5 Februari. Dari STI juga banyak, antara Rafran Pame, Tejaningsih, Mesaroh, hilang. Jadi di dalam susunan pendiri HMI itu bukan cuma STI, orang Gajah Mada juga, dan anggaran dasar itu kan harus mengerti apa itu namanya reforming pembentukan hukum, dan itu mestinya orang-orang Gajah Mada. Maka yang menjadi ketua, kesaksian dari Deliat Nur yang menjadi ketua HMI pertama di cabang Jakarta dan berkomunikasi dengan PB Jogja, itu adalah Ahmad Tirto Sudiro. Itu ketua pertama. Ahmad Tirto Sudiro, ya, gimana Pak? Ahmad Tirto Sudiro itu yang pertama kali menjalankan Dies Natalis Milad HMI yang pertama tahun 1948 di Jogja. Foto dokumentasinya ada, dan di Jogja itu waktu ada orkes simfoni, karena di Jogja ada sekolah musik. Itu dimeriahkan oleh orkes simfoni kemudian itu. Sekretaris Asmi Nasution. Asmi Nasution itu adalah sinolog, ahli masalah sinologi. Dia harus menjadi diplomat di China, lalu digantikan dengan Mintarja. Lalu Ahmad Tirto Sudiro mendapat tugas sebagai ketua CM, Kos Mahasiswa. Sebagai ketua Kos Mahasiswa yang mendapat tugas ke Madiun menumpas pemberontakan pada September 48. Jadi ketua dijabat oleh Mintarja. Dahlan Nur Harjo kemudian masuk HMI pada tahun itu. Sekitar tahun 49 Mintarja mendapat tugas lagi di Surabaya. Maka PLT Dahlan Nur Harjo tahun 50 pindah ke Jakarta. Tahun 50 pindah ke Jakarta,
Sekretariat sementara HMI di Jalan Teguh Umar di pavilion rumah Jenderal Ahmad Nasution. Maka pada kongres pertama terpilih Dahlan Ramlihan. Itu Ahmad Tirto Sudiro, lalu diteruskan oleh Mintareja, lalu diteruskan oleh Dahlan Ramlihan. Itu Insinyur Sanusi juga sebagai PBHMI. Orang-orang ini semua saya sudah interview, termasuk yang dari ST Sekolah Tinggi Islam ST, antara Ibu Tujimah Kajaningsih. Saya sudah interview langsung dari percakapan. Ada lagi nama MS Tagalu, bahkan saya juga sudah interview sebagai orang-orang sebagai pendiri pertama. Maka Dahlan terpilih pada kongres tahun 51 sampai tahun 53. Baru kemudian berlanjut dengan Deliar Nur sebagai ketua PBHMI. Nah, saya cukupkan proses ini, ya kan, kronologi apa yang dilakukan oleh HMI pada waktu itu. Yang pertama adalah HMI terlibat dalam mempertahankan NKRI melalui korps mahasiswa yang dibentuk oleh halo. Jadi jadi saya ulangi lagi, proses berdirinya HMI tidak bisa dilepaskan dengan STI. Lalu berdirinya HMI itu mahasiswa PTGM Gajah Mada dan mahasiswa STI. PTGM itu antara lain adalah Insinyur Sanusi, Ahmad Tirto Adi Suryo, MS Mintareja, Asmin Nasution, MS Tagalu. Dari STI ada Tujimah, ada Lafran dan sebagainya. Ketua pertama adalah Ahmad Tirto Sudiro. Dia terpilih kemudian ketika menjelang terjadi kerusuhan di Madiun sebagai korps mahasiswa. Karena itu HMI ditinggalkan karena dia mendapat panggilan Ibu Pertiwi. HMI dilanjut oleh sekjennya Mintarja. Mintarja sebagai sekjen menggantikan Asmin Nasution. Karena Asmin Nasution di Indonesia satu-satunya ahli sinologi dan dia harus pergi ke Beijing sebagai diplomat sinologi. Lantas Mintarja di sana, kemudian Mintarja masuk menjadi PLT di zaman Adi Suryo sebagai ketua CN Korps Mahasiswa. Mintarja di situ. Lalu juga saya jumpa dengan penulis lagu himne HMI, saya lupa namanya. Iya, MP Akbar. Saya juga bertemu beliau juga generasi sendiri. Itu dengan Pak Sadali juga ya, Pak Sadali, Insinyur Ahmad Sadali. Nah, jadi kalau secara kronologinya begitu. Lalu bagaimana apa yang dilakukan HMI? HMI ikut serta dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Kemudian HMI concern dengan proses pencerdasan. Disitulah ada training berkembang. Lalu penerbitan
itu berjalan teratur. Majalah Media itu cukup lama dan teratur terbitnya. Majalah Media yang HMI, bahkan itu dijual di umum, majalah Media. Antara lain salah satu pengasuhnya adalah saudara Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi adalah salah seorang pengasuh Media. Ini Media cukup terkenal. Lalu Dahlan juga berkembang dalam forum mahasiswa nasional bahkan internasional. Dahlan Nurmi Harjo. Lalu ketika masuk Deryar Nur, maka proses intelektualisasi lebih meningkat lagi di HMI sampai pengganti beliau. Pengganti beliau saya lupa namanya, sampai dengan periode Ismail Hasan Metarun, itu konsisten dalam urusan ke-HMI-an. Jadi di dalam masalah bangsa tidak mengasuh lah. Itu saya nggak mau cerita lagi tentang pemberantasan G30S ya, karena itu semua orang tahu lah, dan bagaimana banyak pengorbanan, paling tidak kita kuliah banyak yang terganggu karena harus mewaspadai serangan-serangan PKI setiap saat. Jadi kita sekarang bicara ke depan ya. Bicara ke depan, saya melihat persoalan HMI tidak terlalu mendasar. Kalau yang sifat yang internal itu administrasi aja lah. Ada yang diadministrasi oleh MPO, ini pasar minggu, ada yang diadministrasi oleh pasar rumput, kan gitu. Kalau PB yang satu lagi kan sekretariatnya Manggarai, persisnya di tempat pasar rumput, orang jualan rumput dulu. Saya sering, karena saya pelihara kambing, saya mencari rumput ke situ. Jadi itu kita kenal pasar rumput. Jadi pasar rumput dan pasar minggu itu persoalan administrasi ya. Kalau kita yang sudah berumur ini memandangnya tidak terlalu serius ya. Yang penting identitas HMI-nya. Nah, ke depan ya kan persoalan kita ada persoalan politik, ekonomi dan sebagainya. Oke, banyak pembicaraan di bidang ini. Tapi persoalan peradaban yang HMI harus terpenuhi. Dimana sekarang kok bagi kami ya segala macam urusan yang bisa dipecahkan secara intelektual terus lapor polisi, apa saja lapor polisi. Dulu ketika tahun 58 dari Jogja ada tokoh yang namanya Suradal Mahatmanto, penyair yang bilang tidak percaya Tuhan ada. Itu digelar majelis perdebatan di Jakarta. Dia menghadapi Ustadz Hasan Bandung. Juga ketika ada satu artikel buklet ya, buku tipis yang ditulis oleh Profesor Doktor dari NU, Australia National University, itu risalah dia mengatakan Betawi keturunan Buddha. Kita tidak mengamuk di depan kedutaan itu. Urusannya nggak ada, tapi kami mengundang, saya lupa namanya nih hari ya. Kita mengundang yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan DKI perdebatan. Itu terjadi bulan puasa tahun 2003 ya kan. Kita minta dia menggelar argumentasinya bagaimana sampai kesimpulan bahwa Betawi keturunan Buddha. Nah, saya menyanggah semua kesimpulan dia karena dan di dalam dia menggunakan sensus 1667
kan harus ada wilayahnya. Yang namanya Jakarta itu waktu di mana? Ya kan? Menurut dia di wilayah itu nggak ada orang Betawi, yang ada budak begitu. Di samping orang Eropa, iyalah kita nggak tinggal di situ, saya bilang. Jadi kita harus lebih mengedepankan ini ke depan. Kita nggak bisa kalau semuanya main lupa lapor begini. Yang berakhir adalah ilmu pengetahuan sosial. Sosiologi selesailah, kita selesai juga dalam bidang antropologi, selesai juga dalam bidang linguistik, selesai juga dalam bidang sejarah. Nggak bisa kita omongin lagi, karena nanti ada yang tersinggung. Itu kerajaan di kampung gue, ini masalah martabat kami ini. Jadi apa yang mau misalkan bicara selesai ini? Ini yang merisaukan hati saya. Kalau ini adalah ini harus tampil mengutarakan. Hadirkanlah orang itu kalau dia berpendapat soal antropologi bahwa etnik ini dalam penelitian dia begitu, ya kan? Suruh dia jelaskan, ya kan? Ini yang harus juga didudukkan masalah ini. Yang kedua yang ke depan juga harus dihirau oleh Heidi itu mengenai tutur kata, ya. Tutur kata terasa sekarang bagi generasi kami itu seleranya kurang bagus kalau didengar kan. Orang bicara di ruang publik lalu dengan mimik muka yang mengajak berantem gitu kan. Apa nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar di ruang publik? Ini kita sudah tertinggal. Kalau kita lihat generasi politik tahun 57, pidatonya di DPR maupun pidatonya di Konstituante itu indah. Kata-kata dari fraksi manapun, pendapatnya abaikan. Kalau kita nggak suka, tapi lihat cara dia menyampaikan. Nah ini harus kembalikan ini. Peradaban yang seperti ini, karena ekonomi hancur ya karena politiknya brengsek kan begitu, gampangnya digunakanlah kata brengsek. Oke. Keduanya hancur nih karena apa? Karena peradaban. Bangsa Indonesia mengalami kegemilangan ekonomi dari abad 9 sampai dengan kembalinya Netherlands ini pada 1826. Itu waktu zona-zona ekonomi ada 22. Mataram bukan zona ekonomi, tapi Mataram adalah mempunyai jasa yang besar dalam mengamankan proses perdagangan Indonesia. Saya menyebut Indonesia, bukan Nusantara. Saya setuju Nusantara menjadi nama kota saja, karena itu bukan nama lain dari Indonesia. Nama lain Indonesia adalah Andunisi, bahasa Swahili yang disampaikan oleh King Salman. Andunisi itu artinya kenegerian Ibu Suri. Jadi saya setuju pemerintah menyatakan Nusantara sebagai nama kota. Inilah penyelesaian atas kekeliruan selama ini. Kita balik kepada Mataram, ya kan? Mataram itu mengamankan zona ekonomi Semarang. Mataram mengamankan kerajaan sumber emas Sumedang. Mataram mengamankan zona ekonomi Sunda Kelapa. Zona-zona ekonomi itu sangat kuat. Jangan salah, 16-19 Belanda itu tidak ada di zona ekonomi manapun, nggak ada, nggak bisa masuk. Karena zona ekonomi itu diikat oleh perjanjian internasional. Saya sebutkan misalnya zona ekonomi Banda Neira. Banda Neira mempunyai perjanjian dengan Inggris, kerajaan Inggris yang pada waktu itu menguasai Amerika.
tukar menukar antara Pulau Ron di Banda Neira dengan Manhattan. Itu dirayakan tiap tahun ini dan duta besar Amerika hadir. Betapa besarnya itu. Jakarta mempunyai perjanjian dengan Portugis. Portugis tidak pernah menyerang Jakarta. Portugis investasi pembangunan Sunda Kelapa. Yang menyerang, dia nggak pernah menyerang Sunda Kelapa. Portugis. Sunda Kelapa tidak pernah dikuasai siapapun karena kuat. Ada pasukan Mataram, kemudian ada pasukan Sunda Kelapa sendiri yang pada akhir abad 16 sudah menggunakan senjata api. Siapa yang mau masuk ke situ? Nggak ada, Belandanya nggak bisa. Belanda jangan salah, 1619 dia mau masuk daerah Sunda Kelapa ditolak. Itu waktu sah bandarnya adalah Arya Rana Manggala, ditolak. Akhirnya kantor VOC yang pertama adalah di Pulau Kondres. Itu ganti nama secara navigasi internasional, nggak boleh. Itu Pulau Kapal. Pulau Kapal sudah ada fasilitasnya, bangunan-bangunan orang Kaukasia. Belanda tidak bikin apa-apa, tinggal di situ menjadikan itu sebagai markas VOC sampai 1707. Ini kita jangan salah, dia nongkrong di pulau situ. Nah, jadi kita lihat zona ekonomi abad 18 awal dia berakhir karena persaingan dalam perbankan modern. Karena pada 1828 berdiri Java Sebakan, sistem perbankan hampir di semua zona ekonomi, termasuk Samarang, itu ada kota yang bernama Temanggung. Temanggung itu adalah semacam perbankan. Jadi karena itu menurut pandangan saya penting sekali masalah sejarah dikaji dengan baik, karena ada 3 jenis manajemen power di Indonesia. Yang pertama adalah kuasa adat, yang kedua adalah zona ekonomi. Kuasa adat adalah sejak era keluar gua kita masuk dalam River Basin Society, itu pada 3 dan 4.000 tahun yang lalu terbentuklah kuasa adat di mana-mana. Lalu kemudian setelah uang beredar di Indonesia, mulai dari abad ke-7 tapi beredar luas abad 9, berdirilah zona ekonomi. Kerajaan itu pada umumnya power system itu baru pada abad 13 dan 14. Dan ini suasana Indonesia makmur, Indonesia kaya pada waktu itu. Nah, karena itu apapun yang kita sedang hadapi sekarang tidak perlu berkecil hati, nanti juga ada solusinya. Buat saya yang mengalami beberapa zaman, memang keadaan ini kita bacanya dari perasaan gitu. Perasaan ya kok kayak gini ya gitu ya keadaannya gitu. Apa sih perasaan dingin bukan karena hujan gitu, perasaan nggak enak aja rasanya. Karena bagaimana ada solusi, bagaimanapun ada solusi, nggak usah khawatir. Kita berusaha agar negeri ini tetap eksis, negeri ini tetap eksis dan tetap bisa kembali kepada kejayaan 1 milenium abad 9 sampai dengan abad 19. Bisa kita kembali ke zaman itu, maka
Oleh karena itu jangan pernah berputus harapan. Jangan pernah berputus harapan. Berusahalah, karena power adalah energi. Energi itu adalah E sama dengan 1. Kalau ada gangguan terhadap energi karena salah pakai atau tidak jujur pakai, maka energi itu akan mencari keseimbangan baru agar dia sampai kepada 1. Itu sudah begitu rupusnya, jadi nggak bisa lain lagi. Dia akan kembali melakukan rebalancing untuk mendapatkan angka 1. Sama dengan 1. Oleh karena itu berdoalah, ya kan, mudah-mudahan takdir Allah yang sebagus-bagusnya yang dijatuhkan kepada bangsa Indonesia, and then HMI pun sejahtera dengan kecil hati. Ada pasar rumput dan ada pasar minggu, itu adalah persoalan administrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Babe Ridwan Saidi yang tadi memberikan pengantar diskusi kita yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan mulai dari sudut pandang sejarah berdirinya HMI, termasuk tokoh-tokoh HMI yang berkontribusi besar bagi lahirnya HMI, sampai memberikan suatu gambaran yang sangat baik tentang problem atau situasi bangsa dan negara kita hari ini, yang tentunya ini menjadi menjadi medan perjuangan juga, saya pikir, untuk eksistensi HMI, terlebih pada usianya yang ke-75 tahun ini. Nah, jadi saya kira sama-sama kita ketahui Babe Ridwan Saidi adalah Ketua Umum PBHMI periode 1974-1976. Nah, jadi alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Umum PBHMI periode 1976-1978, yaitu ada Bang Humaydi Syarif Romas. Jadi Bang Hum sehat, Bang? Alhamdulillah. Nggih. Jadi pada momentum milad ke-75 tahun ini kita mencoba mengangkat satu grand tema, yaitu menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka, revitalisasi peran strategis HMI untuk Indonesia adil, makmur, dan beradab. Tadi tentang terminologi beradab juga beberapa kali disinggung oleh Babe Ridwan. Nah, malam hari ini kita juga punya tema khusus tentang refleksi 75 tahun perjuangan HMI. Alhamdulillah Bang Hum sudah hadir kembali membersamai kita. Kita mohon pencerahan-pencerahan. Kami ini anak-anak muda generasi milenial yang tentu kader-kader HMI butuh semangat, butuh spirit agar supaya kita tidak mampu tergoda oleh godaan-godaan kekuasaan, godaan-godaan apapun itu yang kemudian bisa mengkerdilkan atau bisa menjauhkan kita dari idealisme perjuangan kita. Saya kira itu Bang Hum, monggo silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Pokoknya sekuatnya Bang Hum. Dituntaskan Kanda. Ini ya baik-baik, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini, terutama Mas Ridwan Saidi. Lama saya tak berbohong.
mudah-mudahan selalu diberi sehat, selamat dan panjang umur.